Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan kita Inovasi dan Literasi Kurikulum PAI. Baik saudara-saudara, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Salatiga yang saya hormati, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca, melafadzkan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita Inovasi dan Literasi Kurikulum PAI. Baik saudara, mungkin kita sudah mempunyai sebuah interpretasi tentang inovasi dan juga literasi. Tapi sebelum menuju ke sana, Bapak akan menyampaikan satu hal, yaitu adalah menu hari ini. Bapak katakan adalah tantangan ke depan menghadang. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sesungguhnya kita ini sekarang sudah memasuki pada globalisasi yang sangat luar biasa. Kita sudah masuk pada revolusi industri, bahkan kita sudah masuk kepada revolusi industri 5.0. Tantangan ke depan semakin menghadang. Maka saya katakan ingin jadi kerang rebus atau kerang mutiara. Ingin jadi guru rebus atau guru mutiara. Atau menjadi institusi rebus atau institusi pendidikan mutiara. Itu adalah sebuah pilihan dalam terminologi kita. Kalau kita ingin menjadi rebus, berarti kita biasa-biasa saja. Institusi kita biasa, tanpa ada inovasi, tanpa ada literasi ataupun yang lain. Tapi kalau kita ingin menjadi mutiara, tentunya kita akan berbeda dengan yang lain. Tentunya kita akan mempunyai sebuah keterampilan ataupun mempunyai life skill yang berbeda dengan yang lain. Tuntutan dunia terus berkembang. Artinya bahwa mau tidak mau, dunia kita sudah memasuki pada era seperti ini. Semuanya sudah digitalisasi, semuanya sudah serba teknologi informatika. Apapun semuanya ada di tangan kita, saudara. Kita mau eksplorasi ke Amerika, mau eksplorasi ke Eropa, mau eksplorasi ke Timur Tengah, dan lain sebagainya, semuanya ada di tangan kita. Kita mau nonton bola yang Piala Eropa, kita nggak usah datang ke Eropa, kita nggak usah datang ke Inggris, kita nggak usah datang ke Belanda, ataupun yang lain, semuanya sudah ada di tangan kita. Tentunya semuanya adalah terus berkembang. Maka persaingan menu kita setiap saat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya inovasi yang lebih daripada yang lain. Maka siap-siaplah untuk menyongsong masa depan kita. Masa depan kita ditentukan oleh bagaimana ikhtiar kita secara optimal, secara totalitas. Kalau hari ini, saat ini kok kita hanya biasa-biasa saja, maka untuk menyongsong masa depan ke depan, tentunya kita juga biasa-biasa saja. Tidak brilian seperti orang lain. Maka quality is on the eyes of beholder. Maka orang lain yang akan mengukur kemampuan kita, bukan diri kita. Walaupun kita bercermin seakan kita singa, tetapi kemampuan kita akan diakui oleh orang lain. Maka saudara, pada hari ini, kesempatan ini kita akan diskusi secara mendalam tentang inovasi dan literasi. Baik saudara, ini ada kata William, guru kok kudis. Ini kan sebuah penyakit. Kurang disiplin. Guru asma asal mengisi absen. Guru TBC tidak bisa komputer. Guru kram kurang terampil. Guru kok pucat, pulangnya ingin cepat. Atau flu, Facebookan melulu. Guru kok kurang rapi. Ataupun guru batuk, bawaannya ngantuk saja. Nah, ini akan menjadi sebuah sejarah yang tidak baik untuk kita lakukan, saudara.
Maka guru seperti ini harus kita tinggalkan. Maka kita harus punya inovasi-inovasi yang lebih daripada itu. Baik saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam konteks konsep dasar inovasi dan literasi kurikulum PAI. Saudara yang saya hormati, subjek dan objek inovasi saya katakan, yaitu adalah mahasiswa magister dan juga profesional. Tentunya kita masih punya sebuah ego yang tinggi, ingin sekali ada perubahan-perubahan, baik dalam konteks institusi ataupun dalam konteks pembelajaran. Makanya saya katakan mahasiswa magister atau profesional itu adalah yang dinamis, terus bergerak, berubah, dan juga ingin berkembang. Yang kedua adalah anti kemapanan. Mereka yang ingin mewujudkan slogan, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Artinya bahwa kita tidak berada pada zona nyaman saja. Bagaimana kita lebih baik hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Ini slogan yang harus kita munculkan dalam institusi kita, dalam diri kita, yang tentunya juga kita membebaskan diri dari selimut muzammil, ketertutupan batiniahnya, dan juga ketertutupan selimut mutasir, di mana ketertutupan lahiriahnya. Artinya kita berada pada zona nyaman saja. Alah sudahlah, seperti ini saja sudah oke. Ngapain kita inovasi? Ngapain kita seperti ini? Ini namanya kita terselimuti dengan muzammil. Kita terselimuti dengan mutasir pada zona nyaman saja. Apalagi ketika kita selalu bilang, yang tidak senang menjadi orang yang selalu bilang jarene, mengutip pendapat orang lain. Jarene begini, jarene begini. Maka perlahan-lahan tentunya jarene itu akan kita rubah menjadi jareku, kataku. Ya kan gitu kan? Profesionalisme saya bisa ini, ana min ajzibih, kan begitu. Ini loh saya yang bisa memberikan sebuah inovasi, yang bisa memberikan sebuah perubahan dan lain sebagainya. Saudara yang saya hormati, maka dalam konteks inovasi itu adalah atau reka baru, proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan tentunya. Makanya keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk atau proses sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Maka inovasi itu adalah bagaimana ada pengembangan. Tentunya ada proses yang sangat luar biasa. Mobilisasi pengetahuan, baik itu keterampilan, pengalaman, menciptakan atau memperbaiki produk dari prosesnya, sistem yang baru, memberikan nilai yang berarti secara signifikan. Itulah sebetulnya inovasi yang harus kita kerjakan, saudara. Baik, dalam konteks ini PAI, apa itu pendidikan agama Islam? Itu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam dari sumber utamanya, dari Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Ini kita sitir dari kurikulum PAI 2004. Ini sudah luar biasa, semuanya sudah mengena, saudara. Jadi semuanya itu dilakukan dengan upaya sadar, bukan tidak sadar. Semuanya perlu dengan terencana, dengan planning yang disiapkan dengan baik. Semuanya adalah untuk peserta didik. Di situ ada mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari sumbernya. Di situ sudah ada kognitif, afektif, psikomotorik, dan lain sebagainya. Coba kita lihat misalnya apa yang disampaikan Zakiyah Darujah. Pendidikan PAI adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara kafah. Udkhuluha fis silmi kafah, tentunya secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya
dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sebagai way of life dalam kehidupan kita. Maka saya katakan bahwa apa yang disampaikan Zakiyah ini juga sangat luar biasa. Itu usaha membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa memahami ajaran Islam secara kafah. Ini tidak hanya sebuah transfer knowledge saja, tapi bagaimana di situ ada nilai-nilai uswatun hasanah yang dimunculkan dari seorang guru. Maka saya katakan tidak ada transfer knowledge, tapi di situ ada transfer of ta'dib. Maka saudara, inilah secara terminologi yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Baik saudara, selanjutnya. Ibarat mobil mewah. Ini saudara, kalau Anda lihat semua, mobil ini mewah enggak? Kan mobil ini sangat mewah. Mobil ini sangat luar biasa. Mungkin mobilnya itu adalah biasa-biasa saja, tapi ketika diinovasi, direnovasi, dan lain sebagainya menjadi sangat mewah. Apa yang harus diinovasi? Baik interiornya, eksteriornya, mesinnya, teknik mengemudinya, pengemudinya, dan lain sebagainya. Ada saudara itu yang pandai sekali membelah mobil, yang mobil jelek menjadi mobil baru. Misalnya mobil Genio misalnya gitu ya, menjadi mobil Lamborghini. Itu karena apa? Ada inovasi. Orang akan melihat secara wah, tampilannya bagus, interiornya bagus, eksteriornya bagus, mesinnya bagus. Bukan terus eksterior dan interiornya bagus tapi mesinnya nggak bagus. Teknik mengemudinya juga nggak bagus, pengemudinya juga nggak bagus, itu akan merusak segalanya. Jadi itu saling keterkaitan, terkoneksi antara satu dengan yang lain, saudara. Baik, saudara, coba kita lihat. Inovasi interior eksterior PAI, misalnya. Inovasi pada keterampilan PAI tentunya yang lebih menarik. Misal, media atau aplikasi yang berbasis IT dan lain sebagainya. Jadi tampilan PAI-nya itu tentunya yang lebih menarik, yang inovatif, yang berbeda dengan yang lain. Jangan menjadi kerang rebus, tapi menjadilah PAI yang mutiara. Tentunya orang lain itu akan melihat, kan begitu. Bukan akan mencacat, tapi akan melihat secara baik. Husnudzonnya sudah luar biasa. Media pembelajaran bersumber dari internet yang memiliki banyak bahan ajar yang melimpah. Yang lebih nyata lagi sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang lebih mudah dipahami, misalnya bisa memvisualkan film Harun Yahya yang ada di internet misalnya. Film Hollywood seperti Kiamat 2012 misalnya, itu menjadi sebuah sebuah contoh saja dalam konteks pembelajaran yang bersumber dari internet. Kita harus bisa berubah dari semuanya. Makanya saudara, hal-hal yang terkait dengan inovasi interior dan eksterior PAI itu harus kita tampilkan. PAI akan lebih menarik. Tentunya akan lebih menarik peserta didik dan juga orang tua akan melirik ke tempat bus PAI ini ataupun mobil PAI ini. Baik saudara, inovasi mesin PAI saya katakan. Ini terkait dengan paket daleman PAI yang dirumuskan sebagai kurikulum. Maka mesin PAI itu adalah kurikulum. Kajian inovasinya terkait dengan scope dan sequen, menyusun pedoman pembelajaran PAI inovatif. Apa scope-nya? Apa sekuennya? Kajiannya bagaimana? Sehingga daleman itu harus kita pikirkan secara mendalam. Kurikulumnya itu harus kita pikirkan secara mendalam. Jangan hanya zona-zona seperti itu saja. Udahlah, yang penting jalan kayak gini jalan. Tidak bisa. Coba kita lihat misalnya. Scope misalnya tentang sholat. Temanya adalah tentang sholat misalnya. Dari SD sampai perguruan tinggi seperti mengulang-ulang dengan output sebatas mengetahui kaifiah sholat. Maka sekuennya misalnya merancang sebuah urutan materi sholat. Misalnya ini juga tidak menjadi sebuah rujukan loh ya, tapi ini menjadi sebuah inspirasi. Misalnya SD mengetahui tentang teori sholat. SMP dapat mengerjakan sholat dengan benar. SMA misalnya dapat mendirikan sholat dengan benar baik sesudah, saat, dan sesudah atau sebelum sholat. Sedangkan perguruan tinggi sudah mulai kepada mi'raj dengan sholat.
Itu bisa kita lakukan semisal dengan merancang urutan-urutan materi demikian. Kita juga bisa merancang yang lain, tidak hanya sholat. Tentang akidah, tentang fikih, tentang yang lain. Misalnya kelas 1 SMP itu dapat apa, kelas 2 apa, kelas 3 seperti apa, dan lain sebagainya. Baik saudara, selanjutnya kita akan bisa masuk ke namanya inovasi teknik mengemudi PAI. Terkait dengan metode pembelajaran kalau inovasi teknik, maka metode yang dikembangkan sering tidak menyentuh PAI secara utuh. Misalnya begini, misalnya pakai metode Sobal, tidak akan cocok untuk kajian akidah dan akhlak secara utuh. Contoh misalnya, bagaimana metode ini digunakan untuk metode bertemu dengan malaikat atau jin. Atau misalnya bagaimana metode sholat khusyuk. Atau bagaimana metode mengajar sabar. Ini bukan teori sabar. Tapi bagaimana metode mengajar sabar itu bisa terimplementasi. Ini namanya inovasi teknik mengemudi PAI. Maka kalau mobil sudah bagus dan lain sebagainya, teknik mengemudi mobilnya kok tidak benar, maka mobilnya akan rusak. Kurikulumnya akan rusak. Kan begitu saudara. Baik, kita lanjutkan. Inovasi personality pengemudi PAI misalnya. Terkait inovasi dan literasi kurikulum PAI, yang paling mendasar adalah kompetensi guru saudara-saudara. Tidak menyebut spiritual ya. Guru PAI adalah SK Allah. SK dari lembaga itu adalah SK formal yang ada di dunia. Tapi secara informal, secara batiniah, itu adalah tanggung jawab besar dari Allah. Makanya misalnya keteladanan atau uswatun hasanah. Ini adalah kunci PAI, bukan hanya sekedar mau'idatul hasanah. Tapi di situ ada uswatun hasanah, ada suri toladan yang baik. Maka menjadi guru PAI itu berat sebetulnya. Kalau seorang guru agama, guru PAI itu salah, itu apa yang akan terjadi? Atau misalnya gurunya, atau misalnya muridnya itu nggak benar, muridnya itu nggak mau nggak benar misalnya, akhlaknya nggak benar, tapi yang akan ditanya oleh seorang, bagaimana guru PAI-nya? Ini loh saudara yang menjadi persoalan. Kalau guru PAI itu mengatakan salah, jalan itu akan menjadi trending topik baik di media massa ataupun yang lain. Nah, ini harus diperhatikan kualitas guru PAI-nya. Misalnya menyayangi yang muda, menghormati yang tua dan lain sebagainya. Yang paling akhir adalah kesucian lahir dan batin, jasmani, pikiran, jiwa dan hati. Makanya guru PAI bisa, misal perlu disusun sebuah kurikulum, misalnya guru PAI berbasis kenabian, inovasi dan literasi guru pendidikan agama Islam. Mungkin saja bisa dari seperti itu. Ada sidik, amanah, tablik, fatonah, dan lain sebagainya. Yang tentunya itu semuanya akan berimplikasi positif kepada GPAI. Inilah inovasi personality dalam pengemudi PAI. Makanya dalam inovasi kurikulum tidak cukup hanya inovasi kurikulum saja, tapi semuanya. Mesinnya bagaimana, pengemudinya bagaimana, teknik personalitinya bagaimana, dan lain sebagainya. Harus kita benahi semua. Maka saudara, catatan yang penting adalah catatan guru PAI misalnya. Seorang guru bukan sosok hidup yang digerakkan program mati, hasil rekayasa manusia. Guru adalah pribadi dinamis, yang senantiasa diperintahkan untuk membaca, iqra. Kita harus menyelami semuanya dengan menyebut asma Allah. Guru mencermati, mengkritisi, dan bertekad memberikan perubahan yang lebih baik karena Allah. Bersama Allah dan untuk Allah. Ini catatan yang penting untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, harapannya adalah semoga akan muncul inovator-inovator kreatif imani yang menjadi pendidikan agama Islam ini lebih baik dan lebih bermanfaat dan bermartabat ke depan. Inilah saudara yang saya hormati. Jadi Bapak harapkan dari inovasi dan literasi kurikulum PA itu bisa dimunculkan inovator-inovator yang sangat luar biasa. Dan tentunya semuanya sangat saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak cukup hanya kita, tapi ada kebijakan, ada pengembang, ada profesional, ada stakeholder, dan lain sebagainya. Yang tentunya itu akan memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa untuk kita semua.
Baik saudara, mungkin ini saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kita semuanya dan memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang inovasi dan literasi kurikulum pendidikan PAI. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.